Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengeklik tombol subscribe, like, kemudian juga komen dan menge-share video ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang sudah kalian berikan. Dan buat teman-teman yang masih setia mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB, tetap semangat, tetap sabar dalam belajar. Mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan dilancarkan, dan mudah-mudahan semuanya lulus dalam ujian. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki materi, kita ke tips dan trik belajar dulu ya. Ini mungkin sudah saya sampaikan di video-video yang sebelumnya untuk saling mengingatkan dan saling memotivasi aja ya teman-teman. Oke, gimana semuanya dengan niatnya sudah dimatangkan? Karena ini kita sudah melewati Ramadan dan juga sudah melewati hari raya Idul Fitri. Nah, kita atur ulang niat kita untuk belajar. Kemudian yang kedua, mari kita awali dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang keempat, istiqomah, konsisten. Tetap ya teman-teman, atur jadwal belajarnya. Jangan sampai misalkan hari ini belajar, kemudian baru seminggu lagi belajar. Nah, kalau bisa setiap hari konsisten, kita luangkan waktu untuk belajar. Kemudian yang kelima, fokus. Kalau sudah niat belajar, fokus di belajar. Jangan sampai ketika belajar kita main HP lah atau apalah gitu. Jadi fokus belajar ya belajar. Kemudian yang keenam, sabar. Untuk ketika kita menemui materi-materi yang sulit, itu sabar, kita ulangi sampai bisa. Kemudian yang ketujuh, ikhlas. Jangan dianggap beban. Nomor 8 tuh lakukan karena Allah. Tetap berpikir positif dan tawakal. Kita usaha semaksimal mungkin, untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena sebaik-baik rencana, sebaik-baik usaha adalah tetap keputusannya yang terbaik. Oke, dalam video ini aku masih mau ngebahas hal-hal yang terkait dengan peta buta ya teman-teman. Namun dalam video ini akan dikhususkan pada bedah kisi-kisi prediksi soal peta buta. Nah, di media sosial itu kan sudah banyak sekali review FR atau apapun yang terkait dengan soal CPNS. Nah, di sini di video ini berusaha untuk membedah kisi-kisi yang sudah tersebar tersebut. Nah, fokus peta buta di benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan juga di Walisono. Fokus pembahasan kita kali ini adalah langsung pada butir-butir soalnya ya teman-teman. So, buat teman-teman yang ingin materi secara lebih luas, itu bisa cari-cari di list video aku sebelumnya. Di sana dibahas terkait dengan benua Asia, benua Australia, di beberapa benua yang tidak hanya menampilkan soal-soal tapi juga menampilkan materinya. Nah, namun dalam video kali ini kita akan langsung fokus ke jenis-jenis soalnya ya teman-teman. Nah, oke, yang pertama ini kita akan membahas tentang soal-soal yang terkait dengan benua Asia. Di sini ada 16 soal. Yang pertama yaitu peta buta wilayah Bani Umayyah 1 dan 2 dan Abbasiyah, pusat pemerintahan dan ibu kotanya. Kemudian yang nomor 2, letak kota Bizantium. Nomor 3, peta wilayah Turki. Kemudian nomor 4, untuk menumpas nabi palsu, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah Irak. Nomor 5, di mana lokasi perang Yarmuk, Muslim Arab versus Romawi, itu di Syria. Nomor 6, sahabat Abu Bakar memperluas wilayah sampai ke titik-titik yang ditunjuk peta-petanya Lebanon. Kemudian nomor 7, tunjukkan wilayah Irak, Syria, Yordan, Iran, dan Mesir. Nomor 8, teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Muslim Gujarat. Gujarat terletak di India. Nomor 9, negara dengan jumlah Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, Pakistan.
Negara Islam Asia samping India, tunjuk peta. Pakistan. Nomor 11, umat Islam di India mendirikan negara baru yang terpisah dari India, masih di Pakistan. Nomor 12, wilayah kelahiran Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, kota Samarkand di negara Uzbekistan. Nomor 13, negara Asia Tenggara minoritas Islam itu di Timor Leste, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Singapura, Filipina. Negara di Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia dan mayoritas penduduknya Islam adalah Brunei Darussalam. Nomor 15, Muslim Champa berada di negara Vietnam. Kemudian nomor 16, peta Palestina. Oke, kita next ke slide berikutnya, di mana di sana akan dibahas masing-masing dari soal tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas butir soal nomor 1 dan butir soal nomor 2. Nomor 1 itu terkait dengan pusat pemerintahan Abbasiyah dan Umayyah ya teman-teman. Nah, di sini kita tahu bahwa pusat pemerintahan Umayyah 1 yang ditunjuk oleh panah merah itu ada di Damaskus, tepatnya di negara Syria. Nah, Syria itu lokasinya di sampingnya Irak. Kemudian pusat pemerintahan Abbasiyah itu tepat berada di sampingnya Syria, yaitu di kota Baghdad. Kemudian untuk Umayyah 2 itu ada di Spanyol, tepatnya di kota Cordoba. Next ke butir soal nomor 2, letak kota Bizantium. Nah, Bizantium itu nama lainnya adalah Istanbul, kemudian juga Konstantinopel. Nah, itu berada di wilayah Turki ya teman-teman. Nah, Turki sendiri itu berada di wilayah Asia dan juga Eropa. Nah, letaknya di Turki, kemudian aku panah merah Istanbul. Nah, di sanalah letaknya Bizantium. Turki, Syria, Irak, Arab Saudi, Iran itu berdekatan. Dan kalau bisa ini dihafalkan ya teman-teman. Kalau kita sudah hafal wilayah-wilayah ini, insya Allah itu akan mempermudah kita ketika menemukan soal dalam bentuk lain. Oh ya, Bizantium ini juga merupakan pusat pemerintahan Turki Utsmani, sebuah dinasti besar yang berdiri setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya, peta wilayah Turki. Nah, jelas ya teman-teman, Turki itu letaknya di situ. Nah, kemudian di sini aku tampilkan peta yang ada tulisannya, kemudian peta butanya untuk perbandingan ya teman-teman. Nah, kemudian yang nomor 4, sahabat Abu Bakar memperluas wilayah sampai tunjuk peta Lebanon. Nah, Lebanon itu kalau di dalam peta itu letaknya di dekatnya Syria ya teman-teman, tapi untuk di peta butanya itu tidak ditampilkan karena mungkin ya terlalu kecil, tapi ya diingat-ingat aja. Letaknya di dekat Syria dan di atasnya Israel. Kemudian yang nomor 5, untuk menumpas nabi palsu, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk melakukan wilayah Irak. Nah, Irak itu di situ tadi juga merupakan pusat pemerintahan Abbasiyah. Lanjut ke soal nomor 6, di manakah lokasi perang Yarmuk Muslim Arab versus Romawi, yaitu di Syria. Nah, Syria itu sering sekali muncul ya teman-teman, Syria, Irak gitu. Kemudian nomor 7, tunjukkan wilayah Irak, Syria, Yordan, Iran, dan Mesir. Nah, Irak itu di situ, kemudian Syria juga di sampingnya Irak, kemudian Yordan itu di bawahnya Syria, kemudian Iran itu di sampingnya Irak, kemudian Mesir sendiri itu berada di wilayah Afrika ya teman-teman, atau nama lainnya juga disebut Egypt. Next ke soal berikutnya, nomor 8, teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Muslim Gujarat. Gujarat terletak di India. Nah, India itu letaknya di situ ya teman-teman, udah aku panah dengan panah merah, lumayan besar. Kemudian nomor 9, negara dengan jumlah muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Nah, Pakistan. Nah, Pakistan itu letaknya di sebelahnya India. Kita next ke nomor 10, negara Islam Asia samping India. Nah, Pakistan muncul lagi ya, sering sekali Pakistan ini.
Itu tepat di sampingnya India. Kemudian umat Islam di India mendirikan negara baru yang terpisah dari India. Nah, Pakistan lagi. Nah, jadi Pakistan ini adalah Muslim India yang kemudian mendirikan negara baru dan menamakan negaranya dengan nama Pakistan. Nomor 12, wilayah kelahiran Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu di kota Samarkand, tepatnya di negara Uzbekistan. Letaknya di sana ya teman-teman. Udah aku panah dengan panah merah. Kita next ke soal nomor 13. Negara Asia Tenggara minoritas Islam itu ada di Timor Leste. Nah, Timor itu yang aku tulis tapi tanpa bendera ya teman-teman, itu aku tambahkan. Kemudian Vietnam, nah letaknya di sana. Kemudian Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Singapura, Filipina, itu bisa kalian lihat langsung di petanya. Nah, ini kalau untuk di datanya itu untuk wilayah minoritas itu aku paling minoritas itu aku tandai dengan lingkaran hijau. Nah, paling minoritas itu di Laos 0,01%. Kemudian di Vietnam 0,1% dan di Timur itu 0,3%. Kemudian nomor 14, negara di Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia dan mayoritas penduduknya Islam adalah Brunei Darussalam. Nah, di sini aku tampilkan peta baru khusus Brunei Darussalam ya teman-teman. Itu aku panah dengan panah warna kuning. Kemudian di sini datanya menampilkan yang mayoritas itu pertama tentu saja itu Indonesia 87,2%, kemudian yang kedua itu Brunei Darussalam 82,7%, dan di Malaysia 61,3%. Next ke slide berikutnya, butir soal nomor 15. Muslim Champa berada di negara Vietnam. Nah, selain di negara Vietnam, Muslim Champa ini beberapa juga terdapat di negara Kamboja. Selain Muslim Champa, juga terdapat Muslim Xinjiang di Cina, Muslim Rohingya di Myanmar, Muslim Patani di Thailand, Muslim Moro di Filipina. Nah, Muslim-Muslim ini menempati wilayah-wilayah minoritas Islam ya teman-teman, sehingga mereka banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif atau perlakuan yang berbeda dari pemerintah setempat, juga dari warga setempat, di mana mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil, sering terjadi tindak kejahatan kepada mereka. Seperti mereka hidup di wilayah yang kurang aman, selalu mendapatkan tekanan dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan Muslim yang ada di wilayah minoritas ini mendapatkan perlakuan adil, mendapatkan perlindungan dari Allah, diberikan kesabaran dan keteguhan hati untuk menjaga keimanannya. Amin. Next ke soal nomor 16, peta Palestina. Nah, Palestina itu sekarang kalau kita cari di Google Map itu tidak akan muncul teman-teman. Nah, hilangnya atau tidak munculnya nama Palestina di Google Maps sempat sangat hangat diperbincangkan oleh warganet tahun 2016. Israel terus melebarkan kekuasaannya di tanah Palestina. Konflik berkepanjangan hingga saat ini masih terus berlangsung. Sedikit demi sedikit wilayah Palestina diambil alih oleh Israel. Hingga kini yang mendapatkan label atau yang muncul itu adalah Israel di Google Map. Nah, wilayah Israel sendiri atau Palestina itu tepatnya berada di samping Jordan, di bawahnya Lebanon, dan masih berdekatan dengan Syria, Mesir. Nah, tuh wilayah-wilayah ini usahakan bisa hafal ya teman-teman. Oke, itu tadi soal-soal yang berkaitan dengan benua Asia. Kita next ke soal-soal yang berkaitan dengan benua Afrika. Nah, di sini ada 9 butir soal. Yang nomor 1, negara minoritas Muslim di Afrika. Negara mayoritas Muslim di Afrika itu ada di Egypt, Mesir, Libya, Algeria atau Aljazair, kemudian di Maroko, kemudian Tunisia,
Nah, ini untuk nomor 2, tunjukkan wilayah yang ditaklukkan Uqbah bin Nafi. Nah, Uqbah bin Nafi ini adalah salah satu penakluk Afrika, itu di Tunisia, Aljazair, Maroko. Nomor 3, tunjukkan wilayah yang ditaklukkan oleh Amr bin As. Ini juga merupakan penakluk Afrika, namun khusus berada di wilayah Mesir. Kemudian yang nomor 4, negara Islam Afrika, tunjuk peta Libya. Nomor 5, Masjid Agung Kairouan dibangun oleh Uqbah bin Nafi pada masa Khalifah Umayyah. Masjid ini berada di negara Tunisia. Nomor 6, universitas pertama di dunia terdapat di Afrika, Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Nomor 7, pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, Maroko. Nomor 8, pada tahun 5 kenabian, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk hijrah dengan dipimpin Utsman bin Mas'un. Tujuan hijrah tersebut adalah ke negara Habasyah atau juga disebut dengan Ethiopia. Kemudian nomor 9, pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah, itu ada di Mesir. Oke, jadi soal-soal inilah yang diprediksi atau muncul dan juga muncul di soal-soal CPNS yang lalu. Mudah-mudahan juga akan muncul di tes SKB tahun ini ya. Oke, kita langsung aja next ke pembahasan butir soal yang pertama. Nah, di sini ditampilkan peta Afrika. Nomor 1, negara mayoritas muslim di Afrika: Mesir, Libya, Algeria, Tunisia, Maroko. Nah, itu Mesir itu dari yang paling kanan, kemudian sampingnya Libya, kemudian Tunisia, kemudian Algeria, dan yang terakhir itu Maroko. Ini adalah negara-negara mayoritas di Afrika ya, teman-teman. Mayoritas Islam. Kemudian nomor 2, tunjukkan wilayah yang ditaklukkan oleh Amr bin As, Mesir. Nah, itu di situ paling kanan. Kemudian nomor 3, tunjukkan wilayah yang ditaklukkan Uqbah bin Nafi, mendapat julukan penakluk Afrika. Uqbah saudara Amr bin As, itu di Libya, Tunisia, Algeria, Maroko. Nah, jadi Amr bin As dan Uqbah bin Nafi ini adalah sama-sama penakluk Afrika. Uqbah bin Nafi ini juga sempat ikut di ekspedisi yang dilakukan oleh Amr bin As. Nah, mereka berdua ini masih bersaudara ya teman-teman. Amr bin As ini adalah paman dari Uqbah bin Nafi dari garis ibu. Nah, kemudian nomor 4, negara Islam Afrika. Nah, ini yang ditunjukkan adalah wilayah Libya. Nah, Libya itu di sana. Nah, kalau bisa ini dihafalkan ya teman-teman, karena negara-negara inilah yang nantinya akan sering muncul di soal-soal. Oke, kita next ke slide berikutnya. Soal nomor 5, Masjid Agung Kairouan dibangun oleh Uqbah bin Nafi pada masa Khalifah Umayyah. Masjid ini berada di negara Tunisia. Masjid Agung Kairouan adalah masjid yang berada di kota Kairouan, Tunisia. Masjid ini dibangun oleh Uqbah bin Nafi pada tahun 50 sampai 55 Hijriah atau 670 sampai 675 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah, Masjid Agung Kairouan adalah salah satu monumen Islam yang terbesar di Afrika Utara, yang kemudian menjadi model bagi semua masjid di Maghreb yang dibangun setelahnya. Nah, jadi masjid ini berada di Tunisia ya teman-teman. Tunisia ini kecil. Nah, dari Mesir, Libya, kemudian sampingnya itu Tunisia. Diingat-ingat karena wilayahnya di antara wilayah-wilayah yang mayoritas lain itu paling kecil kalau di dalam petanya. Nah, untuk pembahasan masjid-masjid ini udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya, beberapa soal yang muncul terkait dengan masjid-masjid ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di video aku yang sebelumnya. Next ke butir soal nomor 6, universitas pertama di dunia terdapat di Afrika, Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Nah, kita mungkin pernah berpendapat atau pernah mengira bahwa universitas pertama di Afrika itu adalah Kairo, karena yang terkenal adalah Kairo. Namun ternyata yang tertua di dunia itu adalah Universitas Al-Qarawiyyin yang ada di Maroko, teman-teman.
Nah, Universitas Al-Qarawiyyin merupakan universitas tertua di dunia, terletak di Maroko, dibangun pada tahun 859 Masehi oleh Fatima Al-Fihriya, putri seorang pedagang kaya bernama Muhammad Al-Fahri. Pada awal pembangunan, universitas ini merupakan sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi, yakni sebagai tempat ibadah, tempat belajar agama, dan diskusi politik. Secara bertahap memperluas mata pelajaran pendidikan untuk berbagai mata pelajaran, khususnya ilmu alam. Al-Qarawiyyin menjadi universitas modern pada tahun 1947 dengan memberikan gelar akademik. Nah, itu Al-Qarawiyyin di Maroko. Nah, soal nomor 7, pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, Maroko. Nah, ya, karena yang paling berdekatan dengan Spanyol itu adalah Maroko, di mana di sini ekspedisi ke Spanyolnya dipimpin oleh Tariq bin Ziyad melewati Selat Gibraltar. Oke, kita next ke slide berikutnya. Butir soal nomor 8. Pada tahun 5 kenabian, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk hijrah dengan dipimpin Utsman bin Mas'un. Tujuan hijrah tersebut adalah ke negara Habasyah atau Ethiopia. Hijrah ini dalam rangka menyelamatkan diri dari siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, letak dari Ethiopia atau Habasyah itu di situ ya teman-teman ya. Udah aku panah dengan panah merah. Di bawahnya Mesir berselang satu negara. Nah, itu. Kemudian soal nomor 9, pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah itu ada di Mesir. Nah, sekilas tentang dinasti Fatimiyah itu didirikan pada tahun 909 Masehi oleh Abdullah Al-Mahdi Billah, di mana pada saat itu kekuasaan Bani Abbasiyah mulai melemah. Penamaan Fatimiyah merujuk pada Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini diprakarsai oleh Syiah Ismailiyah yang mengaku keturunan Nabi dari garis keturunan Ali dan Fatimah lewat garis Ismaili, putra Ja'far Shadiq. Pengakuan ini ditolak oleh kaum Sunni yang justru menyebut dinasti ini dengan sebutan dinasti Ubaidiyun sesuai nama pendirinya. Dinasti awalnya berdiri di Tunisia. Setelah penaklukan Mesir pada tahun 971, ibu kota dipindahkan ke Kairo. Universitas Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh dinasti ini dari Mesir. Dinasti ini memperluas kekuasaannya sampai ke Palestina dan Suriah serta mengambil alih penjagaan atas tempat suci di Hejaz. Di akhir masa kekuasaannya, dinasti ini terus menghadapi serangan tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi yang awalnya datang untuk membantu, namun justru mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Al-Ayyubiyah yang berfaham Sunni, sehingga Al-Ayyubiyah ini dikenal sebagai tokoh yang mengembalikan aliran Sunni di wilayah Mesir. Oke, kita next ke slide berikutnya. Benua Eropa. Nah, di benua Eropa ini ada beberapa soal yang muncul di CPNS tahun lalu. Namun untuk pembahasannya bersambung dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti aku bahas di video aku selanjutnya. Teman-teman, bantu channel ini berkembang dengan luangkan 1 detik kalian untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam ujian. Semoga teman-teman yang proses untuk tes SKB dimudahkan dan bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.